Balik lagi di Pojok Misteri. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konten Pojok Misteri, jangan lupa subscribe sebelum kita masuk cerita. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang sebelumnya juga pernah datang ke sini, yaitu Pak Daryanto ya Pak? Iya, masalah. Apa kabar Mas? Ya, baik Pak. Sehat, Pak, Mas. apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah, baik. Jadi buat ini Pak, saya mau kenalin dulu ke teman-teman. Ya, silakan. Jadi buat teman-teman yang belum nonton sebelumnya, itu Pak Daryanto pernah cerita bahwasanya istrinya itu TKW Pak ya? Iya, betul. Istrinya TKW, ditinggal pergi, lalu Pak Daryanto ini kesepian di rumah, akhirnya jajan aplikasi gitu kan. Dan ternyata perempuannya itu bukan perempuan asli teman-teman. Mungkin selengkapnya nanti teman-teman bisa nonton. Ini linknya gue taruh sini. Dan di deskripsi juga bakal saya taruh linknya teman-teman. Kurang lebih seperti itu Pak ya cerita waktu sebelumnya. Betul, masalah. Iya. Ya. Dan sekarang Pak Daryanto ini kesehariannya apa nih Pak kalau boleh tahu Pak? Saya ya sebenarnya masih gitu-gitu aja Mas. Maksudnya kayak kerja serabutan sana sini. Tergantung objekan Mas. Maksudnya kayak kalau diajak untuk bikin ketupat. Berarti masih kerja serabutan aja ya? Iya Mas. Pak Daryanto ya? Kalau ada yang minta tolong. Iya, ikut saya. Terus sekarang apa nih Pak yang ingin Bapak ceritakan kepada teman-teman semua Pak? Kembali flashback ke 5 tahun lalu misalnya. Dan semenjak saya itu trauma itu masalah yang micet itu kan memukul saya, itu cukup depresi. Saya coba memperbaiki hidup saya itu Mas. Ya. Mulai kumpul lagi sama keluarga besar, itu menyibukkan diri biar enggak sendirian toh. Kalau sendirian tuh Mas pikiran Begitu terus ya? Iya Mas. Pokoknya sekarang Nggak main-main. setelah itu Bapak agak menjauhi kayak micet-micet gitu Pak ya? Iya, mulai lagi ke keluarga besar, bangun hubungan itu. Dan saya ngalamin cerita yang tidak kalah mistis semenjak itu. Ceritanya itu dimulai ponakan saya. Saya tuh punya ponakan 3 Mas. Ya. Priambodo, Siapa? Priambodo, Ya. Joko, Lalu? sama Sumi. Sumi. Perempuan semua. Yang 2 lagi tuh Mas. Priambodo, Joko ini lagi. Oh iya, Ini anak dari kakak saya yang pertama. Dan Sumi ini dari kakak saya yang kedua. Saya kan anak ketiga Mas di keluarga itu. Nah, satu hari Sumi ini dilamar orang. Rencana mau bikin pesta besar-besaran Mas di desa saya itu. Taruh tenda besar, pokoknya mewah lah Mas. Saya sebagai paman itu saat kemenangan mau nikah itu saya bantu-bantu tuh Mas. Nggak mungkin saya diem saja. Iya udah pasti hal wajar ya kita bantu. Iya, nggak mungkin saya berpangku tangan tuh. Bisa jadi omongan warga, saya bantu-bantu. Iya. Terus. Saat bantu-bantu persiapan resepsi Sumi itu di malam jam 9 malam acara besok itu janur kuning habis. Sementara di beberapa titik itu harus dipasang janur. Janurnya tuh habis di pasar gitu? Nggak ada Habis. Lupa. Maksudnya sempat beli tapi kurang gitu loh Mas. Baru sementara sudah malam. titik doang gitu ya? Iya. Nggak semuanya ada janur? Iya, karena desa itu kan dikepung beberapa jalan tikus gitu loh Mas. Gang sana, gang sini harus dipasang janur masing-masing. Maksudnya biar tamu undangan itu enggak bingung saat datang. Oh ya, betul. Ada janurnya ya? Iya. Normal. Terus? Situ saya mencoba membantu. Katanya ada satu desa itu, sekitar 3 desa dari desa saya itu, Ya. ada yang jual janur. Gitu. Masalahnya Mas, desa yang saya mau tuju untuk mencari janur itu terkenal angker. Katanya itu, dengar-dengar itu dulu di situ pernah ada kuntilanak yang meneror warga, dan konon katanya itu kuntilanaknya itu masih ada di desa itu. Dan jarang orang kalau di luar desa itu jarang mau datang ke sana. Oh, emang desa itu jarang dimasukin pendatang Pak?
Jarang kalau Karena mau. emang udah rumornya tuh udah menyebar luas ya. Loh iya mas, udah ada yang berani toh. Tapi karena kemenangan saya itu mau menikah, Iya, mau ndak mau tuh saya tolong. Oke, saya yang berangkat. paksain Iya. datang ke desa itu. Iya, Kalau boleh tahu sendiri atau berapa orang gitu? sendiri kebetulan Oh, itu. sendiri. Saya sendiri. Dari situ saya naik motor, Ya. naik motor Supra saya itu, saya panasi dulu setengah jam, udah saya berangkat. Itu jam berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Saya berangkat dari rumah sekitar jam 10 itu mas. Jam 10 dari rumah. Jam 10 berangkat, di tengah itu hujan deras itu, gobios badan saya itu mas, basah semua. Basah, tapi besok ada acara udah saya terabas. Singkat cerita mas, Ya, Pak. saya sampai di desa itu. Kalau nggak salah nama desanya itu Triwulan. Desa Triwulan. Mungkin kalau ada pemirsa yang tinggal di daerah saya itu pasti tahu itu desanya sangat terkenal angker. Iya, apakah kalau betul ceritanya angker bisa komen di bawah kejadian-kejadian apa yang terjadi di desa? Itu, Pak. Tuh. Apa terus, Pak? Gimana, Pak? Sampai sana sekitar jam 12. Iya. Tanya ada apa ya? Ada orang kumpul-kumpul gitu. Saya tanya. Anak-anak muda biasa. Iya. Ah, Dek. Baru. baru nyawa. Nggih, Pak Dek. Yang jual janur kuning ini di mana, Mas? Di sini. Ditunjukkan lah rumahnya. Oh, sebelah sana. Udah saya ikuti tunjuknya. Ada satu rumah itu, rumahnya gimana? Gelap. Terpencil dari penduduk desa yang lain tuh jauh. Oh, jarak rumahnya jauh dari rumah-rumah warga lain. Iya. Sendiri itu dia rumah itu. Iya. Oh, ini mungkin saya pikir sesuai petunjuk anak muda tadi. Ya. Saya ketok itu. Assalamualaikum. Bu. Bu. Dibuka pintunya, ada seorang ibu umur 40 50 lah gitu. Persisnya enggak tahu. Buka pintu. Kenapa, Mas? Bu, benar Bu, ini jual janur kuning di sini. Oh iya Mas, masuk dulu. Masuk, saya masuk ruang tamu itu. Itu rumahnya tuh gelap, hawanya itu beda Mas. Nggak kayak rumah-rumah biasa gitu. Enggak sama. Oh, beda, hawanya beda. Lalu Bapak masuk ke Masuk ruang tamu. duduk di ruang tamunya. Sebentar ya Pak. Ya. Ibunya itu tuh gimana ya Mas? Pakai apa kayak kebaya gitu biasa orang orang desa itu pakai kebaya itu lusuh tapi Oh, lusuh. Tapi belum terlalu tua kalau 40 50 ya. belum terlalu tua tapi ada uban-uban sedikit gitu. Terus ruangan kayak dia tuh kayak tinggal sendiri itu sepi. Ruangannya itu juga gimana ya, kayu jati yang udah tua itu loh Mas. Tapi di dalam rumah itu barang-barangnya banyak. Enggak ada, maksudnya ya normalnya orang desa itu gitu. Oh, biasa yang nggak terlalu biasa, banyak tapi enggak ada TV gitu. Saya tunggu ibu itu sebentar ya Mas, dia masuk dapur. Masuk. Tak tunggu 15 menit tuh enggak balik-balik. Oh iya, terus? Enggak balik-balik. Tengah jam saya mulai gelisah Mas. Jujur itu hawa rumahnya itu enggak enak sekali. Tiba-tiba ibu itu balik. Saya kira kan menyediakan minuman tuh Mas. Lama di dapur itu. Iya. Dia tuh enggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Enggak bawa apa-apa. Dia langsung duduk. Duduk dia bilang, butuh janur kuning tuh Mas. Ini Bu. Iya. Dari mana? Aku dari desa ini, tak jelasin toh selalu. Nah, niat saya tuh kan basa-basi Mas. Iya, betul. Basa-basi, saya tanya, Bu, pakai bahasa Jawa tapi tak terjemahkan aja. Iya. Bener toh di desa ini tuh angker. Oh, basa-basi. Dia tuh dingin raut wajahnya tuh, dia bilang, Berubah langsung. iya. Angker gimana Thomas? Aku bilang,
dengar-dengar desa ini tuh katanya ada dulu kuntilanak yang berkeliaran. Niatnya basa-basi mas. Iya. Masa? Ya karena cerita itu ibaratnya udah terdengar di banyak orang ya, makanya basa-basi Dari Bapak. kecil. Daripada ndak ada obrolan maksud Iya. saya kan Iya, basa-basi random aja gitu. Terus Ibu apa itu jawaban diem, ibu itu? diem aja. Kenapa mas? Malah gitu, cuma nanya. Diem lama itu terus natap mata saya. Kenapa emangnya mas? Mas ini mau cari janur kuning, apa nyari demit? Aku salah tinggal kan mas? Iya, betul. Basa-basi dijawab gitu kan? Aku langsung Begitu Bapak. ya salah tingkah kan mas. Aku jadi bingung. Aku ndak nyangka dijawab gitu. Tadi cuma basa-basi bu. Dia tuh natap mata saya itu mas, tajam itu. Dia diem gitu. Ingusnya meler sedikit itu. Memang Pelan-pelan aja Pak ceritanya, nggak apa-apa. Diingat-ingat dulu aja, masih takut tuh mas. Kalau inget itu trauma. pelan-pelan. Oh. Bayangin ibu itu masih saya ingat ekspresi wajahnya. Berarti Dia natap mata saya. Iya. Sangat mencekam keadaan saat itu Pak ya. Ditanya gitu, tatapan tajam. Iya kan orang itu aneh mas. Nggak kayak ibu-ibu biasa itu. Auranya, hawanya itu mengucap gitu. Di situ dia bilang gini, mas, kuntilanak yang mbok tanyakan itu aku. Gemeter saya mas. Ini sampai bunyi saya ingat kursi itu klok. Ya ampun, serem banget. Itu saya udah mau lari ndak bisa, mau ayo dance juga ndak ada medianya. Terus apa yang Bapak lakukan Pak? Saya langsung lari mas Keluar ke rumah itu. dapur dulu, ke dapur. minum mas. Haus loh, perjalanan jauh mas. Sempet Bapak. Lari ke dapur ambil minum. Iya. Kebetulan di tudung saji itu masih ada tempe bacem satu. Saya ambil, kabur keluar. Ambil tempe. Iya, bacem mas. Tapi enak loh mas. Maksudnya dia ini kan kuntilanak ya. Pembacemnya enak. Legit nih. Legit. Udah lu keluar, saya pancal motor saya, starter, gaspol, itu saya lihat di spion itu mas, itu udah berubah wujud, masuk pakaian itu udah berubah, bener-bener jadi kuntilanak. kuntilanak itu, gini gitu, ngeri, itu saya lihat di spion, tancap gas. Berarti Bapak ditipu sama anak muda tadi atau emang nyasar? Nggak tahu juga, Mas. Kalau asumsi saya, ini asumsi, Mas, belum tentu benar. Itu sepertinya si pembuat janur kuning itu mungkin sudah dirasuk sama kuntilanak itu. Iya, bisa jadi itu benar memang tukang janur, cuma Iya. kuntilanak. Jadi udah dikuasai rumahnya, itu juga mungkin udah tinggal di situ kuntilanaknya. Berarti Bapak setelah dari rumah itu pulang tangan kosong? Ya, Nggak bawa tempe apa-apa. bacem satu itu tadi mas, masih setengah. Maksud saya nggak bawa janur gitu Pak? Enggak. Hanya tempe bacem aja. Iya.
Ya, habis itu ya udah saya pulang bilang ke Keluarga. keluarga, wes nggak sanggup mas, saya Iya, 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 iya. diusir sama keluarga besar Oh, katanya. gara-gara nggak dapet janur. Katanya oh iya toh, jadi orang gak ada gunanya main micet salah katanya. Mereka kan udah pada Oh, tahu tahu. mas cerita saya, Gara-gara nonton atau cerita? cerita Oh, saya dulu saya itu. kira keluarga bapak nonton ini channel kemarin. Nonton juga, Oh, tapi maksudnya sebelumnya setelah udah cerita. udah cerita, keluarga udah subscribe semua mas. Oh, udah subscribe. Kalau Pojok Misteri itu Makasih pak. sama-sama mas. Dari situ udah katanya saya hidup saya tuh nggak ada gunanya, nyari janur aja nggak bisa, gimana mau aja nyari istri gitu. Makin terpuruk di sana Bapak. Iya down mas saya. Gara-gara nggak dapet janur tuh ya. Iya. Turut prihatin saya pak ya. Pak. Mas. Iya, Pak. Teringat istri saya lagi saya mas. Tapi sampai sekarang belum nggak ada kontak-kontakan sama istri. Nggak ada kabar mas, belas. Yang terakhir yang pergi itu sampai sekarang nggak ada kabar. Nggak ada kabar, nggak ada kabar. Padahal Facebooknya juga saya kontak gitu, nggak ada kabar, nggak dibalas, nggak dibaca. Ya wes lah mas. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Saya juga terima kasih buat Pojok Misteri itu. Semenjak cerita saya yang pertama itu, saya diundang channel-channel itu ya lumayan mas. Sekarang penghasilan saya dari situ. Oh, udah sekarang ngonten-ngonten aja. Ngonten, diundang-undang. Ya. Alhamdulillah Pak kalau gitu ya. Nggih. Terima kasih. Matur suwun mas. Saya matur suwun Pak. Itulah teman-teman kisah dari Bapak Daryanto ya, yang mungkin teman-teman banyak yang mengira atau sebagian mengira bahwasanya ini mengarang gitu, Pak Daryanto mengarang-arang cerita. Tapi pada dasarnya itu betul adanya Pak ya, benar terjadi. Nyata Pak, mas, nggak mungkin saya ngarang cerita yang seseram itu. Iya, soalnya bener-bener kita melihat ekspresi ketakutannya dari Pak Daryanto ini masih berasa sampai sekarang Pak ya. Itulah teman-teman, jadi cerita yang bisa kita petik dari Pak Daryanto adalah jangan sesekali melupakan janur ketika ingin resepsi pernikahan, karena janur itu tempat ternyaman kuntilanak bersandar. Sampai jumpa di Pojok Misteri selanjutnya. Bye bye.